Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham, gagal komentar, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan sedikit wawasan dari video ini. Saudaraku, banyak yang mengatakan dari netizen ya tentang live-nya atau streamingnya ataupun video pura-pura live yang diupload oleh Adin Iwan PSSI. Ada yang mengatakan ini orang gangguan jiwa dan sebagainya. Namun kalau saya bisa mengatakan bahwa ini bukan sebuah gangguan jiwa, melihat betapa percaya dirinya si Adin ini sangat tinggi. Nah, memiliki rasa percaya diri itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Namun, jika rasa percaya diri itu terlalu tinggi hingga selalu ingin dipuji dan biasanya melenyapkan rasa empati kepada orang lain, itu yang namanya kurang benar atau salah. Orang yang memiliki rasa percaya terlalu tinggi dan memiliki keinginan untuk selalu dipuji, ini kalau di dalam dunia psikologis disebut dengan yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Nah, kalau kita biasanya dengar narsis itu ya, atau biasanya sedikit-sedikit wah sukanya narsis gitu kan ya. Nah, itu adalah sebuah gangguan kepribadian. Kalau di dalam bahasa sononya yaitu narcissistic personality disorder, seperti itu. Nah, kondisi ini sebenarnya bukan merupakan sebuah gangguan jiwa, namun termasuk digolongkan sebagai gangguan mental yang membuat orang-orang yang mengidap narcissistic personality disorder ini merasa dirinya jauh lebih penting daripada orang lain, memiliki keinginan yang tinggi untuk dipuji atau dibanggakan, namun memiliki empati, memiliki kepedulian yang rendah terhadap orang lain. Jadi biasanya berbicaranya pun tanpa melihat perasaan orang lain. Nah, sebenarnya apa sih gangguan narsistik itu atau gangguan kepribadian narsistik? Ini adalah sebuah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Ya. Sementara pengertian gangguan kepribadian atau pengertian kepribadian narsistik sendiri itu berasal dari Yunani, yaitu ketika ada seorang pemuda namanya Narsisus jatuh cinta kepada bayangannya sendiri ketika tidak sengaja melihat dirinya pada kolam yang berisi air yang sangat jernih. Jadi pemuda Yunani ini yang bernama Narsisus ini tanpa sengaja melihat bayangan yang ada di dalam kolam ya, dan dia jatuh cinta ya, jatuh cinta kepada bayangannya itu sendiri. Nah, orang-orang yang mengidap gangguan kepribadian narsistik ini merasa bahwa dirinya itu memiliki sesuatu prestasi yang luar biasa dan
memiliki apa, memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, memiliki prestasi yang luar biasa, memiliki pencapaian yang luar biasa, dan merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, serta merasa bangga terhadap dirinya secara berlebihan. Nah, meskipun sebenarnya apa yang dicapainya atau prestasinya itu biasa-biasa saja, tapi ada perasaan bahwa dia itu memiliki prestasi yang sangat tinggi, memiliki pencapaian yang sangat tinggi. Nah, pengidap atau orang-orang dengan gangguan narsistik ini, dengan gangguan kepribadian ini, biasanya mudah tersinggung dan mudah merasakan atau menjadi depresi ketika mereka itu dikritik oleh orang lain. Jadi meskipun orang ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, bahkan over tinggi, tapi ketika dikritik maka orang ini akan mudah depresi. Nah, kapan sih sebenarnya gangguan kepribadian narsistik ini bisa diketahui atau dilihat tanda-tandanya? Yaitu ketika orang ini masuk usia dewasa, nah, atau remaja. Nah, tapi yang lebih umum itu adalah orang yang mau masuk usia dewasa. Nah, dan ini biasanya mudah dicegah agar tidak menjadi lebih dewasa. Nah, asalkan orang ini diberikan pendekatan yang baik, diajak komunikasi yang baik, dan ada orang yang dianggap memiliki keilmuan yang lebih tinggi dari dia. Nah, dari situ nanti dia akan menerima masukan-masukan dari orang tersebut, sehingga kepribadian narsistiknya, gangguan kepribadiannya ini bisa disembuhkan atau dihilangkan. Nah, apa sih sebenarnya penyebab orang menjadi memiliki gangguan narsis tersebut? Biasanya sering diremehkan pada saat kecil, baik itu oleh orang tua maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kurang pujian dan juga kurang kasih sayang selama masa anak-anak. Atau sebaliknya, adanya pujian serta dimanjakan secara berlebihan. Pola asuh, pola didik orang tua yang tidak bisa diandalkan, serta mempelajari perilaku manipulatif dari orang tua. Sebenarnya penyebab utama yang bisa menyebabkan gangguan kepribadian narsistik ini belum diketahui sampai saat ini. Jadi seperti gangguan mental, gangguan kejiwaan, biasanya penyebabnya itu sangat banyak dan sangat kompleks sekali. Ada pada masa anak-anak yang disfungsional bisa saja memiliki sebuah korelasi dengan gangguan kepribadian narsistik tersebut. Ya, gangguan-gangguan ataupun faktor disfungsional itu bisa karena orang tua yang memanjakan anaknya terlalu berlebihan, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak, terus perlakuan kejam terhadap anak, ataupun anak sering diabaikan oleh orang tua. Meskipun sebenarnya bisa terjadi adanya faktor genetik, ya, yang bisa membentuk perilaku narsistik tersebut. Nah, kita harus tahu apa sih gejala-gejalanya orang mengalami gangguan kepribadian narsistik ini. Nah, ini termasuk gangguan kepribadian yang termasuk antisosial dan pembatasan diri. Nah, karena apa? Pada dasarnya
orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik ini memiliki perilaku yang dramatis dan emosional. Nah, banyak sekali tanda-tanda orang atau gejala-gejala orang mengalami gangguan kepribadian narsistik ini, dan ini nanti bisa kita jadikan panduan atau pelajaran bagi kita semua agar kita bisa menghindari ataupun mengetahui sejak dini apakah ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami gangguan narsistik tersebut. Orang, tanda-tandanya pertama adalah orang ini merasa dirinya lebih baik dari orang lain, memiliki khayalan tentang kekuasaan, kesuksesan, dan daya tarik. Jadi bisa merasa dirinya sudah sukses, dirinya memiliki kekuasaan, dan merasa dirinya itu ganteng, cantik, dan sebagainya, pinter, cerdas. Nah, ini kadang-kadang inilah yang menjadi tanda-tanda dari orang narsistik tersebut. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya ganteng, memuji-muji dirinya sendiri, ini salah satunya adalah gejala gangguan narsistik tersebut. Nah, gejala yang selanjutnya adalah melebih-lebihkan prestasi ataupun apa yang telah dilakukan dan bakatnya, meskipun sebenarnya dia tidak memiliki prestasi apapun dan tidak memiliki bakat apapun. Contoh, hanya memiliki bakat menendang bola lurus gitu ya, tapi dia sudah mengaku bahwa dia memiliki bakat sebagai seorang pemain bola internasional. Orang ini selalu mengharapkan pujian dan kekaguman dari orang lain. Jadi ingin menunjukkan agar orang lain yang melihat dia itu merasa kagum dan memujinya. Merasa dirinya itu istimewa dan perilaku dan tingkah lakunya meniru orang-orang yang istimewa. Selanjutnya gejalanya adalah tidak mampu mengenali emosi dirinya sendiri dan juga perasaan orang lain. Jadi orang yang ngomongnya tanpa melihat perasaan orang lain, tanpa mempedulikan orang lain, juga tidak bisa mengontrol emosinya tersebut. Ini adalah salah satu juga gejala narsistik. Selalu berharap agar orang lain menyetujui dan setiap ide-ide mereka dan juga rencana yang dibuat oleh mereka. Mengambil keuntungan dari orang lain, mengekspresikan sebuah bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang dianggap inferior atau orang-orang yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Jadi selalu mengekspresikan baik itu dengan raut wajah, dengan gerak tubuh, dengan mimik yang seakan-akan memang tujuannya itu ingin merendahkan orang-orang yang dia anggap oleh dia itu sebagai orang-orang inferior, yaitu orang-orang yang lebih rendah dari dirinya. Sering iri terhadap orang lain. Nah, dan juga menganggap orang lain itu iri terhadap mereka. Nah, ini biasanya setiap orang mengkritik dan sebagainya dikatakan iri. Nah, ini salah satu tanda gangguan kepribadian narsisme tadi. Nah, tidak bisa ataupun kesulitan menjaga hubungan yang sehat. Jadi biasanya hubungan pertemanan ataupun yang lain ini biasanya tidak bisa dijaga oleh orang-orang narsis tadi. Terus membuat sebuah tujuan yang di luar realistis, di luar kenyataan. Jadi misalkan dia hanya bawa andong atau bawa dokar atau bawa kereta kuda, tapi tujuannya ke Mekah.
Begitu juga dalam hidup. Orang-orang narsis ini biasanya memiliki tujuan yang berlebih-lebihan tanpa berpikir bagaimana cara mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut. Orang narsis ini juga mudah terluka apabila mengalami penolakan-penolakan dan memiliki harga diri yang rapuh. Serta yang terakhir, tanda-tandanya atau gejalanya adalah menampilkan diri sebagai orang keras kepala dan tidak emosional. Nah, jadi seakan-akan dia itu bicaranya itu santun, ya, tidak emosional, tapi begitu beberapa menit dia berbicara, maka emosinya pun akan meledak-ledak. Nah, ini adalah sebuah gejala-gejala narsisme. Nah, saudaraku, itu adalah gejala-gejala narsisme. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang narsis itu menilai diri sendiri ya hampir sama, ya, menganggap dirinya anggap superior, melebih-lebihkan pencapaian, meyakini dirinya sebagai seorang yang sangat hebat dan sebagainya. Itu bisa kita lihat bahwa itu adalah ciri-ciri orang narsisme. Nah, saudaraku, pada kebanyakan orang, ya, memang tidak tahu, tidak menyadari bahwa beliau ini mengalami gangguan kepribadian narsistik tadi. Ya. Maka ada sedikit saran apabila kita merasa atau ada orang di sekitar kita yang mengalami gejala-gejala seperti apa yang telah saya sampaikan. Ya. Memang pengobatan yang diupayakan ini adalah ke seorang psikiater atau ke ke ahli agama dan sebagainya untuk sebagai konsultasi. Ya. Biasanya kalau kita ke seorang psikolog, ya, kita pasti akan mendapatkan saran, ya, agar ada dukungan dari orang-orang terdekat ini, sebagai saran yang lazim yang dilakukan pada seorang psikolog, ya. Ya. Kalau ada dukungan dari orang-orang di sekitar, orang-orang yang dekat, orang-orang yang menyayangi dia, ini adalah salah satu langkah pengobatan bagi saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kepribadian narsistik ini. Nah, di samping itu diajari orang itu untuk terbuka dan berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang jelas kalau kita melihat orang dengan gejala-gejala itu, maka segera hubungi seorang psikolog atau pusat-pusat kesehatan, ya, untuk mendapatkan saran atau penanganan secara medis dan secara ilmiah dan masuk akal. Nah, jadi saudaraku, itu tadi sedikit tentang gangguan kepribadian narsistik. Jadi kalau ada yang bilang Adin Iwan itu mengalami gangguan jiwa, bukan, tapi mengalami gangguan kepribadian narsistik. Nah, sebenarnya masalah gangguan kepribadian narsistik ini, kalau kita mau jujur, ini lebih parah dibandingkan gangguan kejiwaan. Ya, jadi sekali lagi, Adin Iwan tidak gila. Adin Iwan tidak mengalami gangguan jiwa, tapi mengalami gangguan kepribadian narsistik. Dan ini ternyata terpaksa dikatakan ya bahwasanya gangguan kepribadian ini adalah jauh lebih parah dibandingkan dengan gangguan
kejiwaan. Baiklah saudaraku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.